Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jamkos 2045 hadir menyertai menemani para pecinta sains ya Pak Sehu. Ya, betul. Hari ini kita berdiskusi lebih dekat kepada rekan-rekan pecinta sains, baik rekan-rekan Bapak dan Ibu guru maupun seluruh siswa. Hari ini kita settingnya lebih dekat lah ya. Pak Sehu, hari ini Bapak hadir bersama kita. Terima kasih Pak, masih tetap setia. Oh ya, makasih juga Pak Salon ya. Pak, hari ini kita kan membahas hukum Ohm. Ya. Ada dua hal nih Pak yang ingin saya tanyakan secara mendasar dulu ke Bapak. Ya. Yang pertama kan hukum Ohm itu tentang listrik. Ya. Nah, itu kan berarti harus ada loop ya, rangkaian tertutup sehingga ketahuan besar arusnya. Kira-kira kan begitu Pak di hukum Ohm itu ya. Iya. Kalau bisa dimatematika V sama dengan I kali R gitu kan. Artinya R-nya ini yang sekarang mau kita amati lebih nih dalam percobaan kita. Kali begitu Pak? Ya, paling tidak kesana. Seperti itu ya Pak ya. Nah, nanti mungkin Bapak akan menjelaskan bagaimana R itu akan terlihat. Hambatan itu atau untuk apa diterapkan mungkin gitu ya Pak ya. Nah, satu lagi Pak, di kit listrik dan magnet di sekolah itu banyak sekali seperti ini Pak. Mungkin tadi sudah ditunjukkan di alat-alat ya. Yang seperti ini ada nih. Sering sekali menjadi pertanyaan, untuk apa sih banyak ini di sekolah? Kalau yang ini mungkin mereka berpikir tahu ya Pak. Ini pasti untuk penyambung lah gitu ya, kawat penghubung. Nah, tapi ketika kita di sekolah, baik Bapak dan Ibu guru maupun siswa menemukan ada konstantan, ada nikrom, ada kawat sekring ya Pak ya. Nah, kira-kira ini manfaatnya untuk apa nanti Pak? Kira-kira ini gambaran inilah singkat lah kepada siswa. Jadi intinya bahwa setiap kawat itu sebenarnya hambatan. Oh, hambatan. Cuman hambatan itu kan ada berupa kawat yang tadi oleh Pak Salon disebutkan kawat nikrom. Nikrom ini ya. Pak, ini ada kawat konstantan. Sikring, ada kawat ada sikring. kawat konstantan. Iya. Ada juga, tembaga. Ada kawat juga tembaga. Iya. Nah, masing-masing di samping punya nama tersendiri, juga karakteristiknya adalah sendiri. Jadi sifat khususnya beda-beda ya Pak? Beda. Okay. Nah, ini yang harus dipahami dan dipahamkan. Okay. Dipahami oleh dirinya selaku guru, dipahamkan kepada siswa supaya nanti dalam pemakaiannya tepat ya Pak ya? Ya tepat. Seperti contoh itu seperti misalnya tembaga. Tembaga itu kan konduktor yang sangat bagus, lebih baik lah. Ya, lebih baik. Maksudnya lebih baik itu kan berarti kalau ada pernyataan lebih, itu artinya ada pembanding. Nah, pembandingnya yang lain. Ini dari misalnya pasal sebutkan 4 ini ya. Iya ini. Ini yang tembaganya adalah pengantar. Bahasanya paling baik di antara 3 ya. Kalau lebih baik itu kalau kita bandingkan misalnya dengan kawat nikelin. Iya, nikelin. Nah, atau nikrom ya. Jadi ini punya karakteristik tersendiri lagi. Misalnya ketika dihubungkan ke power supply, itu indikator korsletnya, korslet itu ya, itu nggak nyala. Tapi kalau tembaga ini menyala. Artinya kan terjadi korsleting. Nah, kalau ini membara. Justru yang panas itu di sini kan begitu Pak. Itu karakternya dia. Nah, itu kira-kira mau dimanfaatkan untuk hukum Ohm ya Pak ya. Saya lihat di sini alat-alat yang sudah Bapak bawa. Ingin menjelaskan ini saya lihat karakternya. Sebenarnya hukum Ohm itu bukan hanya sekedar dihafal V sama dengan I kali R, tetapi aplikasinya apa? Betul. Nah, kita akan tunjukkan aplikasinya itu misalnya sebagai pemotong styrofoam. Nanti itu kita menggunakan salah satu dari sini dan umumnya kita menggunakan nikrom ya Pak. Oh iya. Itu. Supaya nanti di sekolah ini manfaat karena selama ini nggak dipakai ini Pak.
Iya itu tadi karena tidak dipahamkan dan tidak dipahami. Ini yang habis Pak, sementara yang ini tidak terpakai biasanya begitu. Nah ini menjadi sesuatu yang harus kita ingatkan kepada rekan-rekan, maksud saya Pak. Jadi hari ini Bapak mau coba diperagakan aja ini Pak Sarlon ya. Siap. Untuk ini kawatnya kawat nikelin ya. Ya ini kawatnya nikelin ya. Ini kawat nikelin. Atau nikrom ya. Kemudian ini saya bisa tunjukin dulu Pak mungkin ke mereka bagaimana caranya. Nah di sekolah pun ini sudah ada penjepit ya, seperti ini ada lubangnya. Nah ini tinggal dimasukkan saja ya Pak ya, biar Pak agar pelan mereka mengerti. Nah ini mungkin bisa, nah ditekan ada lubangnya, nanti dimasukkan begitu sampai lewat baru ditarik. Nah ini sudah tersambung Pak ya. Nah ini saya cabut aja dulu. Nah ini sudah kita buat, sudah kita rangkai. Jadi sebenarnya sudah tinggal pakai ya Pak. Ini tinggal dikencangkan Pak ya. Nah dikencangkan. Nanti ini akan dilalui oleh arus listrik. Ya, yang kita hubungkan dengan power supply. Power supply. Kalau ini kita buat dua warna sebenarnya sama aja ya Pak. Prinsipnya kalau untuk alat pemotong ya. Ini nggak melihat positif negatif. Tidak melihat. Nah, jadi ini kita nanti hubungkan ke positif ya Pak ya. Kita cek dulu nyala nggak ini? Nyala ya. Nyala, Pak. Ini tegangannya berapa nanti Pak? Di 3 ya? Tegangannya itu maksimal itu di 6. 6. Nah, di 3 ke 6 begitu lah ya Pak. Kita coba 3 dulu ya Pak. 3 dulu ya. Nah, ini saya hubungkan di sini ya Pak. Betul. Satu kita hubungkan ke sini sebentar ya Pak. Nah jadi ini sudah rangkaian tertutup ya Pak? Rangkaian tertutup. Nah kalau ini adalah tembaga sekalipun nanti 3 volt, ini langsung menyala. Reset ini. Ya reset ini di sini harus menyala di power supply. Artinya harus langsung terputus ya Pak? Ya sebenarnya terputusnya itu karena akibat loop tadi ya, konslet ya. Nah tapi kalau nikrom ini tidak. Tidak. Itulah bedanya. Makanya ini disediakan. Agak hangat ya Pak Salon ya. Nanti kita siapkan di sini Pak. Styrofoam sudah kita siapkan untuk memotong ya Pak. Ini kita baru 3 ya. Belum atau 0 Pak. Cobain Pak ya. Oke, tinggal dilihat ya Pak. Udah terpotong. Udah mulai terpotong ya. Nah ini tandanya nih, rekan-rekan sudah terpotong. Namun ini masih sedikit. Coba satu lagi Pak Salon. Iya Pak. Kita bisa 2 Pak. Bapak di sini mungkin saya di sini Pak. Iya. Nih. Pak. Oh itu Bapak ini ya, memotong pendek ya. Kalau saya ini panjang nih Pak. Tebal. Bisa nih Pak terpotong ya. Ini salah satu pemanfaatannya Pak ya. Ini kita buat baru menggunakan 3 volt ya Pak ya. 3 volt. Saya matiin dulu Pak. Saya mau tegangkan sekali. Ini kompak. Tekan dulu. Pak ditekan tarik ini. Ini kelihatannya kurang, ini pasang kita ganti aja nih. Posisinya ya. Ininya. Enggak ininya. Oh iya. Ini kelihatannya kurang. Nanti kita bikin yang 6 volt ya Pak. Ini memang merangkainya juga mudah ini Pak ya. Kalau di sekolah tidak ada yang susah di sini. Walaupun saya melihat sebenarnya Bapak bawa alat yang lain, tapi ini beres dulu Pak. Ya ini beres dulu ya, supaya termanfaatkan ya. Yang di sekolah ya Pak ya. Oke Pak. Ini saya sambung Pak. Ya. Disambung lagi seperti tadi, ini tidak ada bedanya dengan yang pertama. Cuman tegangannya dinaikkan menjadi 6 ya Pak. Nah ini itu cepat ya Pak ya. Ini cepat ini. Nah jadi Bapak bisa membuat membuat bentuk di sini. Bisa makanya ini dengan styrofoam ini mudah sekali ya Pak ya memotongnya ya. Di sekolah ya. Jadi nggak susah sebenarnya. Jadi maksud maaf Pak, saya mungkin nanya, kalau kira-kira memotong paralon bisa nggak nih Pak? Nggak bisa, ini khusus styrofoam ya. Iya. Ya mungkin itu harus menginspirasi lah ini nanti kepada rekan-rekan. Ini kalau 9 ini kan membara ya. Iya, makin menguning nih Pak, dan mudah sekali Pak. Lebih cepat lah. Lebih cepat ya.
Nih. Kita naikkan lagi misalnya iya. Ini ke posisi 12 andainya 12 ya. Andainya bisa misalnya. Ini kan sudah hampir kayak membara gitu ya. Ini udah ini udah 9 tadi Pak. Ini kayaknya 12 di sini nih Pak. Oh iya. Coba Pak. Ini lebih cepat ya. Iya Pak, ini yang lebih tebal. Iya, saya coba ya Pak. Oh, jadi nanti ini tinggal didesain oleh rekan-rekan di sekolah, dipraktekin, bisa agak tinggi dibuat supaya bisa membuat huruf. Iya betul. Bisa membuat gambar-gambar lain. Iya. Pak, terima kasih banget nih. Cukup ya Pak ya? Iya, saya kira ini cukup ya. Pak. Kita arahkan ke pemotong tapi yang sudah kita rancang yang kaitannya tadi dengan hukum tadi ya. Hukum ya. Dan Bapak rasa-rasanya sudah sangat portable ya Pak ya, karena ini sudah bisa menggunakan aki, saya lihat. Oh ya, kalau ini menggunakan aki ya. Oke Pak, saya pengen tunjukin dulu lebih detail ke rekan-rekan guru. Oke. Ini kita lebih dekat nih Bapak Ibu guru. Ini juga nikrom ya Pak. Oh ya, lebih kompleks dan lebih banyak komponen yang harus dirangkai. Pak, kalau bisa seandainya saya nanya, rangkaian ini kan ada, sementara di alat yang tadi tidak perlu rangkaian. Ya. Ini tujuannya apa Pak? Ini tujuannya supaya bisa diatur. Ini kan bisa diatur ya, agak lembut ya. Misalnya nanti yang digital keluar berapa tegangan yang memungkinkan untuk ini, karena kalau kita full kan misalnya ini ada pengaturannya 12, ya Pak. Ini pengaturannya itu otomatis nanti ini membara, bisa putus ya. Pak, saya rangkaikan dulu aja ya Pak. Saya buatkan dulu rangkaian tertutupnya ya Pak. Iya. Ini nanti yang positif jangan ketukar karena ini aki ya Pak Saron ya. Siap Pak. Ini aki, ini yang hitam. Negatif. Kita buat ke negatif. Ini rekan-rekan yang negatifnya ini. Oke, saya buat yang rapi. Sekarang yang ini yang positif ya Pak. Ya. Positif yang merah saya buat ke sini. Ini sudah ada apinya dan saya sudah merasa kipas angin di sini Pak. Oh iya. Artinya sudah menyala. Ini sudah ada ya Pak. Ini saya kurangin dulu ya Pak. Dari kecil ya Pak. Oh iya, dari kecil dulu ya. Nah, di sini saya lihat ada tulisan nih di alat yang Bapak rancang ini, maksimum 3,4 volt DC. Ini baru 1,2 Pak, berarti masih bisa dinaikkan. Masih bisa dinaikkan ya. Ya Pak, tujuannya dinaikkan itu nanti supaya ini bisa kita atur pembaraannya untuk membakar atau untuk memutus atau untuk memotong styrofoam itu ya. Ya betul. Makanya prinsipnya gini, pasal kenapa ini dikaitkan dengan aplikasi hukum ya. Ini kan artinya yang kalau kita lihat ini tegangannya kan bisa diatur ya. Betul Pak, ini saya coba Pak biar rekan-rekan bisa melihat. Nah, naik Pak. Iya. Ini kan kalau kita lihat ini masih agak sulit ya kepotongnya. Iya, betul. Ya. Tapi coba dinaikkan sedikit ya. Saya naikkan ya, ini bisa saya naikkan tegangannya. Ini 3, ini saya buat 5 enggak apa-apa Pak? Nah, ini udah kepotong, udah cukup nggak apa-apa 5 ya. Ini udah terlihat ya kepotong ya. Iya ya. Ini coba lihat, perhatikan lagi. Kita naikkan ya Pak. Naikkan lagi. Iya, naikkan lagi. Udah cukup pasang segitulah misalnya ya. Nah, coba yang tebal ya. Ini saya mau membuat bulat, boleh ya Pak? Oh ya boleh. Ini mah tergantung, digambar dulu harusnya Pak ya. Ya digambar dulu. Digambar dulu. Ya. Wah, ini bisa ya Pak. Bisa ya. Kalau pakai cutter itu kan lebih repot ya. Iya betul. Ini rekan-rekan di sekolah bisa memanfaatkan ini ya. Iya. Dan jangan kita hanya berpikir di styrofoam, tetapi coba memikirkan memotong benda yang lain. Saya kurangin dulu Pak tegangan. Oh iya. Nah ini saya coba keluarkan Pak ke rekan-rekan. Oh iya. Nah betul. Gitulah Pak Salon ya. Jadi ini alat yang sebenarnya sangat applicable di sekolah. Oh iya. Ya. Pak, untuk membuat ini kira-kira Bapak kesusahan nggak sih Pak? Sebenarnya sulit itu enggak ya. Tinggal mau nggak menyolder, kemudian mau menginikan gitu. Kalau mau belajar nanti ke pasaran aja. Atau datang ke BBGP ya. Coba lebih didekatkan ini bagian-bagiannya. Ini sebenarnya
rangkaian yang sudah bisa dirancang agar ini bisa diatur. Hanya itu Pak ya, supaya ini bisa terlihat, sudah terhubung dengan ini berapa tegangannya, ini bisa diatur nanti tegangannya dan pembaraannya akhirnya berapa. Ini secara otomatis ya Pak, kipas anginnya ya. Ini juga di rangkaian ini diatur supaya kipas angin ini dingin ya, jadi di sini tidak panas. Tidak panas. Mungkin ini sangat aplikabel Pak ya, kalau saya pikir-pikir. Ini bisa digunakan siswa-siswi di sekolah ya. Makanya begini Pak Saron ya, alat peraga IPA ya khususnya fisika yang ada dampak ekonomi itu salah satunya ini. Salah satu. Maksudnya berdampak ekonomi ini bisa dimanfaatkan sebagai penghasil, kalau boleh saya katakan uang gitu. Ya materi lah, uang lah ya. Artinya ini kan misalnya jangan sampai misalnya mau wisuda anak-anak misalnya atau perpisahan atau kegiatan apa, itu kalau zaman dulu itu kan dipotong pakai cutter. Nah sekarang untuk mengurangi jumlah anggaran yang keluar, anak-anak bisa difokuskan untuk membuat misalnya ucapan selamat datang. Saya sangat terinspirasi nih. Kayaknya ini mengubah bangsa kita nanti kelak. Dari bangsa konsumtif menjadi bangsa produktif. Nah itulah yang saya maksudkan, harus sampai ke sana yang namanya dunia pendidikan. Dan yang ini banyak tersebar menjadi sampah selama ini yang tidak terolah. Itulah yang saya maksudkan, sehingga katakanlah si anak itu muncul kreativitas dan inovasi itu karena ketika sekolah itu mau berpikir dan mau belajar praktek. Otomatis kalau yang namanya praktek itu ada berhasil dan gagal. Nah kalau hafalan atau teori itu berhasil terus. Apalagi aplikasi yang ngetren misalnya gitu ya. Jadi ini tidak lagi hanya sebatas tidak sebatas di atas kertas. Oh, di atas kertas tidak sebatas di dalam virtual, di dalam handphonenya, tetapi ini sudah nyata dalam langsung nyata dan praktek langsung ya. Inilah IPA yang berdampak ekonomis. Ekonomi ya. Mungkin kira-kira Pak, kalau ke rekan-rekan guru mungkin yang lebih praktis yang mana nih Pak kalau di sekolah? Yang tadi atau yang sebenarnya kalau ini kan harus dibuat ya. Harus dibuat ya. Atau katakanlah sekolah itu harus bisa ini kan. Nah makanya untuk tahap pertama sebelum ke BPGP akademik lah ini Pak ya. Ya, manfaatkan yang kit listrik magnet di sekolah yang ada tadi kawat nikelin atau yang ini Pak. Nah itu Pak Saron ya. Kawat ini. Nah manfaatkan dulu ini. Dan jangan selalu berpikir bagaimana, tapi coba terinspirasi mungkin dari alat ini ya, rekan-rekan ini mau membuat seperti apa bentuknya nanti Pak. Kalau masalah membuat atau bentuk seperti apa itu tergantung daripada gurunya dan kebutuhan yang dibutuhkan di sana, yang dibutuhkan di sekolah Pak. Jadi Bapak sangat yakin ya guru-guru kita bisa sebenarnya bisa. Mereka itu hanya bilang malas. Setelah kata malas itu mempengaruhi struktur daripada jiwa sehingga tidak bergerak ya. Sehingga ya nggak bergerak, artinya diam gitu ya. Diam artinya nggak berpikir yang kreatif dan inovatif lah. Iya, saya melihat ini alat ini sangat-sangat benar-benar inspiratif ya Pak. Pemotong styrofoam, dan mungkin ini bagi rekan-rekan biasa itu sudah ada dijual. Nah tapi kata saya, untuk apa kita harus menjadi konsumtif? Nah itu itulah yang saya maksudkan ya. Jadi tolong rekan-rekan, dasar ilmu yang ada sudah kita pelajari, manfaatkan. Tinggal itu sebenarnya. Pak Saihu, minggu depan kita berbicara tentang apa ini? Ya, itu masih ada alat peraga yang kaitannya dengan dampak ekonomi. Itu alat pemotong botol gelas misalnya ya. Kalau ini pemotong styrofoam, nanti alat memotong botol gelas. Baik itu manual maupun pakai alat ini gitu. Iya, enggak, nanti ada alatnya yang khusus lah yang bisa kita coba tunjukin ya Pak ya. Pak, terima kasih banget. Mungkin kita agak singkat tapi padat ini kepada rekan-rekan. Dan kami hari ini kayaknya tampil tidak live langsung, tetapi nanti video ini akan kita upload untuk menjadi bahan yang sangat-sangat menarik untuk rekan-rekan guru dan siswa. Salam Jangkos 2045. Sampai ketemu minggu depan.
Terima kasih Pak Sewu. Oh ya, sama-sama Pak Terima kasih, ya. Mantap.